Suami saya menceraikan saya di lantai rumah sakit. Saat bayi kami baru berumur 3 bulan dan masih tersengal-sengal dalam inkubator, dia melempar map perceraian ke pangkuan saya. Lalu berkata dengan wajah datar, "Urus sendiri bayi rusak itu. Saya tidak sudi menghabiskan hidup untuk beban seperti kalian." Lalu dia pergi. 12 tahun kemudian, saya bertemu dia lagi di sebuah gedung mewah. Dia tertawa di depan banyak orang dan bertanya, "Anak sakit-sakitan itu sudah mati." Kan, saya hanya diam. Tetapi 5 menit setelah itu, wajahnya berubah pucat pasi. Tangannya gemetar memegang meja. Karena dia baru sadar satu hal. Anak yang dia buang seperti sampah 12 tahun lalu, kini adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan seluruh hidupnya. Dan malam itu, saya tidak perlu membalas apapun. Saya cukup duduk diam dan membiarkan takdir menagih semua hutangnya. Halo, sahabat semua. Selamat datang kembali di kanal ini, tempat kita menyaksikan bagaimana kesabaran yang paling sunyi pada akhirnya berubah menjadi keadilan yang paling telak. Sebelum cerita ini dimulai, tuliskan di kolom komentar kalian menyimak dari kota mana. Dan jangan lupa tekan tombol like serta subscribe. Karena di ujung cerita ini, kalian akan melihat seorang ayah berlutut memohon kepada anak yang pernah dia sebut sampah. Percayalah, kalian tidak akan mau melewatkan bagian itu. Nama saya Sabina. Saat semua ini bermula, usia saya 26 tahun. Saya bekerja sebagai fisioterapis di sebuah klinik kecil di pinggiran Bekasi. Pekerjaan saya sederhana, memijat otot yang kaku, melatih kaki yang lemah, mengembalikan tubuh orang lain agar bisa bergerak lagi. Waktu itu, saya belum tahu, keahlian tangan inilah yang kelak akan menyelamatkan nyawa anak saya. Saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan, tetapi selama pernikahan itu, saya memilih menunduk demi satu kata yang saya kira suci, yaitu keluarga. Suami saya bernama Reyhan. Dia anak tunggal dari keluarga yang merasa dirinya terpandang. Ibunya, Bu Laksmi, punya toko emas di pasar dan gemar memamerkannya. Sejak awal, mereka menganggap saya kurang pantas. Saya hanya anak yatim dari kampung, tanpa warisan, tanpa nama besar. Tetapi Reyhan dulu berkata, dia mencintai saya apa adanya. Saya percaya sepenuh hati. Kami menikah dengan akad yang sangat sederhana. Hanya ada penghulu, 2 saksi, dan sepiring kue seadanya. Bu Laksmi tidak datang. Katanya dia malu punya menantu tanpa pesta. Saya menelan itu. Saya pikir cinta tidak butuh panggung. Tahun pertama masih terasa hangat. Reyhan bekerja di bagian penjualan sebuah perusahaan. Dan saya tetap di klinik. Kami tidak kaya, tetapi kami cukup. Lalu saya hamil. Dan saat itulah retakan pertama mulai terlihat. Bu Laksmi datang ke rumah kontrakan kami suatu sore. Dia mengelilingi ruangan sempit itu dengan tatapan jijik. Lalu dia berkata kepada Reyhan, cukup keras agar saya dengar. Kalau anaknya nanti perempuan atau cacat, jangan salahkan ibu. Bibit dari perempuan kampung memang tidak jelas. Saya berdiri di dapur. Tangan saya berhenti mengaduk. Saya menunggu Reyhan membela saya, tetapi dia hanya menunduk, memainkan gelasnya, dan berkata pelan, "Sudahlah, Bu. Itu saja, tidak lebih." Malam itu, saya sadar satu hal yang dingin. Di rumah ini, kebaikan saya dianggap kelemahan, dan diam saya dianggap izin. Mereka belum tahu, di dalam tubuh saya ada satu nyawa kecil yang akan mengubah segalanya. Kandungan saya tidak mudah. Sejak bulan kelima, dokter bilang ada masalah pada paru-paru bayi saya. Perkembangannya lambat. Saya harus lebih sering kontrol, lebih banyak istirahat. Saya menceritakan ini kepada Reyhan dengan harapan dia akan lebih peduli. Reaksinya justru sebaliknya. Wajahnya mengeras. Kenapa bisa begitu? Bayi belum lahir saja sudah menyusahkan, katanya. Bukan pelukan yang saya terima malam itu, melainkan keluhan tentang biaya. Bu Laksmi lebih kejam lagi. Dia datang membawa jamu-jamu aneh dan memaksa saya meminumnya. Saat saya menolak karena takut membahayakan janin, dia membanting gelas itu ke lantai. Menantu durhaka, kamu mau membunuh cucu ibu, ya?
teriaknya. Saya hanya bisa menangis di kamar, memeluk perut saya sambil berbisik pada bayi saya bahwa ibunya akan melindunginya. Apapun yang terjadi, Arka lahir prematur di pagi buta saat hujan turun deras di luar. Tubuhnya sangat kecil, seukuran 2 telapak tangan saya. Dia tidak menangis nyaring seperti bayi lain. Suaranya lirih dan napasnya berbunyi seperti peluit kecil yang tersumbat. Dokter langsung memasukkannya ke inkubator. Paru-parunya, kata mereka, belum sempurna. Saya berbaring lemah di ranjang, tetapi mata saya tidak lepas dari kotak kaca tempat anak saya berjuang. Saya menunggu Reyhan datang. Saya menunggu dia memegang tangan saya dan berkata, semuanya akan baik-baik saja. Dia memang datang, tetapi bukan untuk itu. Reyhan masuk ke ruangan dengan langkah tergesa. Di belakangnya, Bu Laksmi menyusul dengan wajah masam. Reyhan tidak melihat ke arah inkubator. Dia bahkan tidak bertanya bagaimana keadaan putranya. Dia hanya berdiri di ujung ranjang dan melempar sebuah map coklat ke atas selimut saya. Apa ini? Mas, tanya saya. Suara saya nyaris tak terdengar. Surat cerai, jawabnya dingin. Tanda tangani. Dunia saya seakan berhenti. Saya menatapnya, mencari tanda bahwa ini lelucon. Tidak ada. Matanya kosong. Bu Laksmi menimpali dari belakang. Kami sudah cukup sabar. Anak sakit-sakitan itu akan menghabiskan uang keluarga kami seumur hidup. Lebih baik putus sekarang. Saya memeluk perut saya yang masih nyeri. Mas, dia anakmu. Dia sedang berjuang untuk hidup. Bagaimana mungkin kamu? Reyhan memotong dengan kalimat yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Urus sendiri bayi rusak itu. Saya tidak sudi menghabiskan hidup untuk beban seperti kalian. Lalu, dia meletakkan pena di atas map dan berkata, Reyhan sudah menemukan yang lebih pantas. Jangan buat ini sulit. Di kursi tunggu lorong, saya baru tahu kemudian. Sudah duduk seorang perempuan berpakaian mahal, memainkan ponsel dengan santai. Namanya Kirana, anak seorang pemilik jaringan toko olahraga. Rupanya. Sementara saya bertaruh nyawa melahirkan anaknya. Reyhan sudah menyiapkan panggung untuk kehidupan barunya yang lebih berkilau. Perawat yang berdiri di sudut ruangan hanya menunduk, tidak berani bersuara. Suami mana yang tega menceraikan istrinya di depan inkubator anak mereka sendiri? Tetapi tidak ada yang membela saya. Ruangan itu sunyi, hanya diisi bunyi mesin dan napas kecil Arka yang tersengal. Tangan saya gemetar. Tetapi saya mengambil pena itu. Saya menandatanganinya. Bukan karena saya kalah, tetapi karena saya sadar mempertahankan pernikahan dengan orang seperti ini sama saja meracuni masa depan anak saya. Saat pena itu menyentuh kertas, saya berjanji satu hal dalam hati. Suatu hari mereka akan mencari saya, dan pada hari itu, saya yang akan memegang pena. Saya keluar dari rumah sakit itu dengan satu tas kain lusuh dan seorang bayi dalam gendongan. Reyhan tidak membayar tagihan rumah sakit. Saya menjual satu-satunya perhiasan yang saya punya. Sepasang anting pemberian mendiang ibu saya. Untuk menebus biaya itu dan menyewa kamar kos petak yang sempit. Malam pertama di kos itu, listrik padam. Saya mengompres dahi Arka yang panas dengan air keran, sambil menyusuinya dalam gelap. Napasnya berbunyi berat. Setiap kali dadanya naik turun dengan susah payah. Jantung saya seakan ikut berhenti. Saya tidak punya uang untuk dokter spesialis. Yang saya punya hanya 2 tangan ini dan tekad yang tidak boleh patah. Saya sempat mencoba menghubungi Reyhan sekali di minggu pertama, bukan untuk meminta kembali, tetapi karena Arka butuh biaya pemeriksaan yang mahal. Saya menekan harga diri saya sampai ke titik terendah dan mengirim pesan. Saya menuliskan bahwa anaknya butuh dokter, bahwa saya hanya minta bantuan sedikit saja untuk biaya rumah sakit. Balasannya datang beberapa jam kemudian, dingin dan menghancurkan. Itu bukan urusanku lagi. Kamu yang bersikeras mempertahankan bayi itu. Kamu yang tanggung. Jangan hubungi aku lagi. Setelah itu, nomor saya diblokir. Saat itulah, sesuatu di dalam diri saya benar-benar mati. Dan sesuatu yang lain lahir. Rasa cinta terakhir yang mungkin masih tersisa untuk Reyhan. Padam
total. Sebagai gantinya, lahirlah tekad seorang ibu yang tidak akan bisa dipatahkan oleh apapun. Saya menatap Arka yang tidur di dada saya dan berjanji, "Nak, kamu tidak butuh ayah yang membuangmu. Kamu punya ibu, dan ibu bersumpah akan membuatmu tumbuh menjadi seseorang yang bahkan tidak bisa mereka sentuh dalam mimpi mereka." Disinilah keahlian saya sebagai fisioterapis menjadi berkah. Saya tahu teknik menepuk punggung bayi untuk membantu lendir di dadanya keluar. Setiap malam saya melakukannya, tepuk demi tepuk. Saya bantu Arka bernapas. Saya ubah kamar sempit itu menjadi ruang terapi. Saya latih paru-paru kecilnya sedikit demi sedikit dengan kesabaran yang hanya dimiliki seorang ibu. Bulan-bulan itu adalah bulan paling gelap. Saya bekerja double di klinik pada siang hari dan menerima pijat panggilan pada malam hari. Saya sering hanya makan mie instan sekali sehari agar susu Arka tidak pernah putus. Tubuh saya kurus, mata saya cekung. Tetapi setiap kali saya menatap wajah Arka yang tertidur, semua lelah itu terbayar. Tetapi penderitaan saya belum selesai. Bu Laksmi ternyata belum puas hanya dengan mengusir kami. Suatu hari, dia mendatangi klinik tempat saya bekerja. Dia berpura-pura menjadi pasien. Lalu, di ruang tunggu, dengan suara keras, dia menyebar fitnah. Dia bilang, saya perempuan tidak benar bahwa saya diceraikan karena selingkuh. Dan bahwa anak saya adalah anak haram. Rekan-rekan kerja saya menatap saya dengan curiga. Pemilik klinik memanggil saya dan dengan berat hati memberhentikan saya. "Maaf, Sabina," katanya. "Klinik ini tidak mau terlibat masalah rumah tangga. Saya kehilangan pekerjaan tetap saya hanya karena dendam seorang perempuan yang bahkan tidak saya lawan." Saya pulang ke kos sambil menahan tangis. Malam itu, saya hampir menyerah. Saya duduk di lantai, memeluk Arka yang tertidur, dan bertanya pada diri sendiri, apakah saya sanggup? Tetapi lalu Arka menggeliat dalam tidurnya, dan tangan kecilnya mencengkeram jari saya. Erat sekali, seolah dia berkata, "Jangan menyerah." "Bu," saya menghapus air mata saya. Malam itu juga, saya bertekad. Saya tidak akan pernah lagi bergantung pada belas kasihan orang. Saya akan membangun jalan saya sendiri. Keesokan harinya, saya mulai membuka jasa fisioterapi panggilan sendiri. Dari rumah ke rumah. Dengan tas peralatan sederhana. Awalnya hanya 1-2 pasien. Lalu, karena tangan saya memang telaten dan hasilnya nyata. Kabar menyebar dari mulut ke mulut. Ibu-ibu yang pegal, kakek-kakek yang lumpuh, sebagian karena stroke, atlet muda yang cedera. Perlahan, penghasilan saya membaik. Bukan kaya, tetapi cukup untuk bernapas. Suatu kali, saya bahkan bertemu kembali dengan mantan mertua saya dalam situasi yang aneh. Bu Laksmi ternyata jatuh sakit. Dan salah satu tetangganya yang tidak tahu sejarah kami merekomendasikan jasa fisioterapi saya. Saat saya tiba di rumah dan melihat siapa pasiennya, kami sama-sama terkejut. Bu Laksmi menatap saya dengan malu bercampur benci. "Pergi kamu, aku tidak sudi disentuh perempuan sepertimu," teriaknya. Saya hanya tersenyum tipis, mengemasi tas saya, dan berkata, "Baik, Bu, semoga lekas sembuh." Saya pergi tanpa membalas apapun. Karena saat itu, saya sadar orang yang penuh kebencian pada akhirnya hanya akan meracuni dirinya sendiri. Ada satu masa yang paling menyakitkan. Ternyata, sebelum menceraikan saya, Raihan diam-diam meminjam uang ke sebuah koperasi dengan menggunakan nama saya sebagai penjamin. Memanfaatkan dokumen yang dulu pernah saya tanda tangani tanpa curiga. Suatu hari, penagih utang datang ke kos saya, menggedor pintu, dan mengancam. "Bu, suami ibu punya utang 50 juta atas nama ibu. Bayar, atau kami sita barang-barang ibu." Saya terkejut bukan main. Saya bahkan tidak tahu utang itu ada. Raihan tidak hanya membuang kami, dia juga meninggalkan jebakan utang untuk saya. Saya menghabiskan berbulan-bulan mengurus masalah itu, mencari bantuan hukum gratis, mengumpulkan bukti bahwa saya tidak pernah menerima uang itu. Untung, seorang pengacara muda yang baik hati membantu saya tanpa bayaran. Dan akhirnya,
nama saya bersih. Tetapi luka itu mengajarkan saya satu hal penting. Saya harus menjadi cerdas. Saya harus memahami hukum dan keuangan agar tidak pernah lagi menjadi korban. Diam-diam. Di sela-sela kesibukan, saya mulai belajar. Ilmu itu kelak akan sangat berguna. Ada satu orang yang tidak akan pernah saya lupakan dari masa itu. Namanya Pak Dharma, seorang pelatih tua yang tinggal di sebelah kos. Dulu dia pelatih atletik, tetapi kini hanya menjaga lapangan kampung. Saat Arka batuk hebat suatu malam, dan saya panik tidak punya uang, Pak Dharma lah yang mengantar kami ke klinik dengan motor bututnya, dan diam-diam membayar obatnya. Anak ini kuat, katanya sambil menatap Arka. Lihat tatapannya. Anak ini punya jiwa pejuang. Waktu itu saya kira dia hanya menghibur. Saya belum tahu kalimat itu adalah ramalan. Tahun demi tahun berlalu. Arka tumbuh. Ajaibnya, paru-parunya yang dulu lemah justru berkembang menjadi luar biasa. Ini terjadi berkat terapi napas yang saya lakukan padanya sejak bayi, tanpa saya sadari. Saat Arka berusia 7 tahun, dia sempat pingsan saat berlari di sekolah. Saya panik dan membawanya ke rumah sakit yang lebih besar, menghabiskan tabungan yang saya kumpulkan susah payah. Di sana, seorang dokter spesialis paru memeriksanya dengan teliti. Kebetulan, ada juga seorang dokter spesialis kedokteran olahraga yang sedang berkonsultasi di ruangan itu. Dokter senior memegang hasil ronsen dada Arka, lalu mengerutkan kening. Bukan karena penyakit, melainkan karena kagum. Bu Sabina, katanya, struktur rongga dada anak ibu sangat unik. Kapasitas paru-parunya jauh di atas anak normal seusianya. Dia pingsan tadi bukan karena lemah, tetapi karena dia memaksakan diri terlalu keras tanpa teknik yang benar. Dokter olahraga di sebelahnya menambahkan, matanya berbinar. Ibu, struktur paru-paru seperti ini sangat langka jika dilatih dengan benar. Anak ini bisa punya stamina yang tidak dimiliki 1 dari sejuta anak. Ini bukan kelemahan lagi, ini keunggulan langka. Saya pulang dengan hati berdebar. Saya duduk lama di teras kos malam itu. Kelemahan yang dulu membuat ayahnya membuangnya. Kelemahan yang membuat Bu Laksmi menyebutnya cucu cacat. Ternyata adalah anugerah yang tersembunyi. Napas yang dulu berbunyi lemah di inkubator, ternyata adalah mesin yang luar biasa. Saya menangis. Tetapi kali ini, karena syukur, mereka membuang berlian. Karena mereka mengira itu batu. Pak Dharma menawarkan diri melatih Arka. Awalnya hanya lari-lari kecil di lapangan kampung, lalu menggiring bola. Ternyata di kaki kecil Arka ada bakat yang membuat Pak Dharma sampai berkaca-kaca. Kecepatan, napas panjang, dan naluri bermain yang jarang ada. Sabina, kata Pak Dharma suatu hari, izinkan saya melatih anak ini serius. Saya jamin, dunia akan mendengar namanya. Saya bekerja lebih keras lagi agar Arka bisa punya sepatu bola, kaos kaki, dan biaya latihan. Ada masa ketika saya harus menjual mesin cuci satu-satunya dan kembali mencuci dengan tangan agar bisa membayar biaya pertandingan Arka keluar kota. Ada masa ketika saya sakit demam tinggi, tetapi tetap memaksakan diri bekerja karena tidak ada seorang pun yang akan menghidupi kami jika saya berhenti. Kami masih miskin, tetapi kami kaya akan harapan. Suatu hari, saya tidak sengaja melihat unggahan media sosial Rehan. Entah bagaimana, algoritma menampilkannya di layar saya. Di foto itu, Rehan sedang berlibur di sebuah pulau mewah bersama Kirana. Keterangan fotonya berbunyi, menikmati hidup tanpa beban. Bersyukur sudah membuang hal-hal yang tidak berguna dari masa lalu. Saya tahu hal tidak berguna itu adalah saya dan Arka. Untuk sesak, dada saya terasa sesak. Tetapi lalu saya menoleh ke arah Arka yang sedang berlatih menggiring bola di halaman sempit kami. Keringatnya bercucuran. Matanya bersinar penuh tekad, dan saya tersenyum. Rehan boleh menikmati kilaunya sekarang, tetapi dia sedang membangun istananya di atas pasir. Dan saya sedang menempa berlian. Waktu akan membuktikan siapa yang benar-benar kaya, dan sementara kami membangun mimpi dari nol di seberang kota. Mantan suami saya
terus menikmati kehidupan yang dia kira sempurna. Dia belum tahu bahwa fondasi kehidupannya itu berdiri di atas pasir yang sebentar lagi akan longsor. Mari saya ceritakan tentang kehidupan Rayhan selama 12 tahun itu. Setelah menceraikan saya, dia menikahi Kirana dengan pesta yang sangat mewah. Pesta yang dulu tidak pernah dia berikan untuk saya. Berkat mertua barunya, Rayhan mendapat jabatan tinggi. Dia kini menjadi direktur pemasaran di perusahaan perlengkapan olahraga milik keluarga Kirana. Sebuah merek besar yang terkenal. Di mata orang luar, hidup Rayhan sempurna. Jas mahal, mobil mewah, rumah di kawasan elit. Dia sering memamerkan foto liburannya di media sosial. Dia menjadi orang yang sombong, yang memandang rendah siapapun yang dulu lebih miskin darinya. Dia bahkan pernah berkata kepada rekan kerjanya, "Saya dengar ini bertahun-tahun kemudian, bahwa keputusan terbaik dalam hidupnya adalah membuang istri dan anak sakitnya. Kalau tidak, saya masih akan terjebak di comberan," katanya sambil tertawa. Tetapi di balik gemerlap itu ada retakan. Kirana adalah perempuan manja yang tidak pernah puas. Pernikahan mereka lebih mirip transaksi. Dan yang paling penting, perusahaan tempat Rayhan menggantungkan seluruh gengsinya sedang berada di ambang kehancuran. Persaingan industri olahraga semakin ketat. Merek mereka kalah pamor, penjualan anjlok. Mertua Rayhan, Pak Wibowo, sang pemilik perusahaan, mulai putus asa. Suatu hari, dalam rapat direksi yang tegang, Pak Wibowo melempar sebuah majalah ke atas meja. Di sampulnya ada siluet seorang atlet muda yang sedang menendang bola dengan judul besar, "Bintang Baru dari Kampung yang Mengguncang Dunia." Hanya ada satu cara menyelamatkan perusahaan ini, kata Pak Wibowo dengan suara berat. Kita harus mendapatkan tanda tangan atlet muda ini sebagai wajah merek kita. Anak ajaib ini sedang viral. Semua perusahaan besar memperebutkannya. Rayhan, ini tugasmu. Dapatkan dia, atau kita semua tamat. Rayhan menatap majalah itu. Dia belum tahu wajah yang tersembunyi di balik siluet itu adalah wajah yang 12 tahun lalu pernah dia sebut bayi rusak. Rayhan tidak tahu. Dia sedang diperintahkan untuk memohon kepada anaknya sendiri. Sekarang, mari kita kembali ke sisi saya. Nama Arka memang sedang meroket. Semua bermula setahun sebelumnya, di sebuah turnamen antar kampung yang sederhana. Waktu itu, Arka berusia 11 tahun. Kami datang ke turnamen dengan sepatu bola bekas yang solnya sudah menganga, diikat dengan tali rafia agar tidak lepas. Beberapa anak dari klub kaya menertawakannya. Lihat itu. Anak gembel main bola pakai sepatu sampah, ejek salah satu dari mereka. Pelatih klub kaya itu bahkan menyuruh Arka minggir, menganggapnya tidak pantas berada di lapangan yang sama. Saya melihat wajah Arka memerah menahan malu. Saya berjalan mendekat dan berbisik di telinganya, "Nak, biarkan kaki kamu yang bicara." Mereka menghina dengan mulut. Kamu jawab dengan gol. Dan begitulah yang terjadi. Peluit dibunyikan. Dan Arka berubah menjadi kilat di lapangan. Napas panjangnya, hadiah dari paru-parunya yang dulu dianggap cacat, membuatnya tak kenal lelah saat pemain lain sudah terengah-engah. Dia menggiring bola melewati 5 pemain dan mencetak gol yang begitu indah hingga seluruh lapangan terdiam. Lalu, gol kedua. Lalu, gol ketiga. Anak-anak yang tadi menertawakannya kini terdiam. Pelatih klub kaya yang tadi menyuruh Arka minggir berdiri dengan mulut ternganga. Setelah pertandingan berakhir dengan kemenangan telak, pelatih itu mendekati saya dengan wajah tidak enak. Mencoba menawarkan Arka masuk ke klubnya yang mahal. "Bu, anak ibu berbakat luar biasa. Saya bersedia melatihnya, gratis," katanya. Nadanya berubah manis. Saya menatapnya tenang. "Terima kasih, Pakistan." Tetapi beberapa menit lalu, Anda menyuruh anak saya minggir karena sepatunya jelek. Anak saya menghargai orang dari hatinya, bukan dari sepatunya. Kami tidak butuh tempat yang hanya menghargai kami setelah kami menang. Lalu, saya menggandeng tangan Arka, dan kami berjalan pergi dengan kepala tegak, meski sepatu bekasnya masih diikat tali rafia. Kebetulan,
di antara penonton hari itu. Ada seorang pemandu bakat dari Akademi Sepak Bola Nasional. Dia menyaksikan semuanya, termasuk bagaimana saya menolak pelatih tadi. Dia terpukau bukan hanya pada bakat Arka, tetapi pada karakter kami. Setelah pertandingan, dia menghampiri saya dan menawarkan beasiswa penuh untuk Arka masuk Akademi Nasional. Bukan karena kasihan, katanya, tetapi karena dia yakin Arka adalah bakat langka satu generasi. Air mata saya jatuh. Perjuangan bertahun-tahun itu, semua malam tanpa tidur, semua penghinaan yang saya telan akhirnya berbuah. Dari sanalah karier Arka melesat. Di akademi, dia berlatih dengan disiplin yang jarang dimiliki anak seusianya. Pak Dharma tetap mendampinginya sebagai mentor pribadi. Dan saya, dengan keahlian fisioterapi saya, menjadi orang yang merawat tubuhnya, memijat ototnya setelah latihan berat, memastikan dia tidak cedera. Kami adalah tim kecil yang tidak terkalahkan. Momen yang mengubah segalanya datang saat Arka berusia 15 tahun. Dalam sebuah pertandingan final kejuaraan junior tingkat Asia, tim nasional kita tertinggal 1 gol di babak kedua. Semua pemain sudah kelelahan, napas mereka tersengal. Tetapi Arka, dengan paru-paru ajaibnya, justru semakin kencang di menit-menit terakhir. Saat lawan sudah tidak sanggup lagi berlari, Arka melesat seperti badai. Dia mencetak 2 gol dalam 5 menit terakhir, membalikkan keadaan, dan membawa Indonesia menjadi juara. Stadion meledak, seluruh negeri bersorak. Dalam waktu singkat, dia menjadi pemain termuda yang dipanggil ke tim nasional senior. Videonya menggiring bola ditonton puluhan juta kali. Media menjulukinya si napas badai karena staminanya yang seolah tak terbatas. Anak yang dulu napasnya berbunyi lemah di inkubator. Anak yang disebut bayi rusak. Kini membuat nafas seluruh negeri tertahan setiap kali dia menyentuh bola. Nilai kontraknya melambung. Perusahaan-perusahaan besar berebut ingin menjadikannya wajah merek mereka. Dan disinilah benang takdir mulai menautkan kembali hidup kami dengan orang yang dulu membuang kami. Tetapi ketenaran membawa masalahnya sendiri. Para wartawan mulai mengorek masa lalu Arka. Mereka menemukan bahwa dia dibesarkan oleh ibu tunggal. Pertanyaan yang selalu muncul adalah, siapa ayah kandung dari atlet jenius ini? Kemana dia selama ini? Arka selalu menjawab dengan tenang di setiap wawancara. Saya hanya punya 1 orang tua. Ibu saya, ayah saya, tidak pernah ada. Setiap kali dia mengatakan itu, saya di rumah menangis. Bukan karena sedih, tetapi karena bangga. Ketika Rehan menerima tugas mendekati si napas badai, dia memerintahkan tim untuk mengatur pertemuan. Karena beberapa perusahaan bersaing, tim manajemen Arka mengadakan sebuah acara resmi. Sebuah malam penghargaan olahraga yang megah. Tempat para sponsor bisa bertemu langsung dengan sang bintang. Rehan datang ke acara itu dengan penuh percaya diri. Dia membawa proposal kontrak paling mahal yang pernah dia tawarkan. Malam itu, saya juga hadir. Sebagai ibu dari Arka, saya mengenakan gaun sederhana berwarna merah marun. Untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, saya akan berada di ruangan yang sama dengan pria yang menghancurkan hidup saya. Tetapi kali ini, saya tidak lagi gemetar. Acara itu megah. Lampu kristal, karpet merah, dan tamu-tamu penting dari industri olahraga. Arka menjadi pusat perhatian. Semua orang ingin berfoto dengannya, ingin menjabat tangannya. Dan di antara kerumunan itu, saya melihat Rehan. Dia bersama Kirana. Wajahnya masih sombong, masih memandang rendah orang di sekitarnya. Lalu, tatapan Rehan bertemu dengan tatapan saya. Dia mengerutkan kening. Selama beberapa detik, dia mencoba mengingat. Lalu, seringai jahat muncul di wajahnya. Dia menghampiri saya dengan Kirana di sisinya. Beberapa tamu dan wartawan ada di sekitar kami. Astaga, Sabina, ya, katanya dengan nada mengejek. Sengaja mengeraskan suaranya. Tidak kusangka, kamu masih hidup rupanya. Penampilanmu, ya, masih seperti dulu. Perempuan kos-kosan. Kirana menutup mulutnya, menahan tawa. Beberapa orang menoleh. Saya hanya menatapnya tenang, tidak menjawab. Rehan makin menjadi. Dia merasa di atas angin. Ngomong-ngomong, katanya sambil tertawa, bayi rusak yang dulu itu, yang selalu sakit-sakitan, sudah mati.
kan? Kasihan sekali. Sudah kubilang dulu, anak seperti itu tidak akan bertahan lama. Untung aku pergi tepat waktu. Jadi tidak perlu membuang uang untuk pemakamannya. Ruangan di sekitar kami mendadak hening. Beberapa wartawan yang mendengar itu tampak terkejut. Kirana bahkan menyikut lengan Rehan, merasa candaannya sudah keterlaluan. Tetapi Rehan tidak peduli. Dia menunggu saya menangis atau lari. Dia ingin melihat saya hancur. Kenapa diam? Rehan makin menekan, menikmati apa yang dia kira sebagai kemenangan. Masih tidak terima diceraikan dulu. Lihat aku sekarang, Sabina. Direktur. Punya segalanya. Sementara kamu masih jadi tukang pijat panggilan, kan? Aku dengar kabarmu dari orang. Sungguh. Keputusanku menceraikanmu dulu adalah keputusan paling cerdas dalam hidupku. Seorang perempuan tua yang berdiri tak jauh dari kami. Salah satu tamu terhormat menggeleng-gelengkan kepala melihat kelakuan Rehan. Beberapa orang mulai berbisik, tetapi tidak ada yang tahu. Ledakan yang sesungguhnya baru akan datang. Saya membiarkan Rehan puas dengan ejekannya sebentar lagi, karena saya tahu dalam beberapa menit setiap kata sombong yang baru saja dia ucapkan akan berubah menjadi pisau yang menikam dirinya sendiri. Saya menarik napas panjang, lalu saya tersenyum. Senyum yang tenang, yang justru membuat wajah Rehan mulai bingung. Rehan, kata saya pelan, kamu benar-benar tidak tahu, ya? Kamu bahkan tidak melakukan riset sebelum datang ke sini malam ini. Dia mengernyit. Riset apa maksudmu? Tepat pada saat itu, seorang pembawa acara di atas panggung mengumumkan bintang utama malam itu. Hadirin sekalian, mari kita sambut atlet muda kebanggaan negeri, Sinapas Badai, Arka Pratama. Sorak-sorai membahana, lampu sorot mengarah ke panggung, dan naiklah seorang remaja tampan bertubuh atletis. Dia tersenyum ke arah penonton, lalu matanya mencari satu orang di antara kerumunan. Matanya menemukan saya, dan dia berkata ke mikrofon dengan suara lantang yang didengar seluruh ruangan. Sebelum saya berterima kasih kepada siapapun malam ini, izinkan saya memanggil satu-satunya pahlawan dalam hidup saya. Ibu saya, Sabina. Ibu, naiklah ke sini. Seluruh ruangan bertepuk tangan. Semua mata tertuju pada saya, dan saya melihat wajah Rehan. Dia mematung. Darahnya seakan tersedot habis dari wajahnya. Dia menatap panggung, menatap Arka, lalu menatap saya. Dan matematika kejam itu akhirnya tersusun di kepalanya. Bayi rusak, anak sakit-sakitan, napas yang berbunyi lemah, nama Arka, tanggal lahir, semuanya cocok. Wajah anak muda di panggung itu adalah salinan wajahnya sendiri di masa muda. Tidak mungkin, bisik Rehan. Tubuhnya limbung. Dia harus berpegangan pada meja agar tidak jatuh. Anak itu, dia. Ya, Rehan, kata saya lembut, sambil melangkah menuju panggung. Bayi rusak yang kamu buang 12 tahun lalu. Beban yang tidak sudi kamu urus. Dialah bintang yang malam ini kamu mohon-mohon untuk mendapatkan tanda tangannya. Dialah yang akan menentukan apakah perusahaanmu hidup atau mati. Saya meninggalkan Rehan yang berdiri terpaku dengan wajah sepucat mayat. Saya naik ke panggung, dan Arka memeluk saya erat di depan ribuan pasang mata. Itu adalah pelukan yang paling saya nikmati dalam hidup saya. Setelah acara penghargaan itu, dunia Rehan mulai runtuh, satu persatu. Persis seperti yang saya janjikan dalam hati 12 tahun lalu. Kabar bahwa Arka Pratama adalah anak kandung yang dibuang oleh Rehan menyebar cepat di internal perusahaan. Pak Wibowo, sang mertua, murka besar. Dia memanggil Rehan ke ruangannya. Kamu bilang kamu bisa mendekati atlet itu dengan mudah karena kamu jago negosiasi, bentak Pak Wibowo. Ternyata dia anak yang kamu buang saat bayi. Kamu pikir dia akan menandatangani kontrak dengan perusahaan yang dipimpin ayah yang menyebutnya sampah? Kamu sudah menghancurkan satu-satunya harapan kita. Rehan tidak bisa berkata apa-apa. Dia mencoba menyelamatkan diri. Dengan wajah tebal, dia berusaha menghubungi saya, memohon bertemu.
Demi karir, dia rela menelan harga dirinya. Saya setuju bertemu, bukan karena iba, tetapi karena saya ingin dia mengucapkan permohonannya secara langsung. Kami bertemu di sebuah kafe. Rayhan, yang dulu angkuh, kini duduk dengan bahu merosot. Wajahnya lelah. Matanya cekung. Sabina, tolong, katanya. Aku tahu aku salah, tetapi ini menyangkut hidupku. Bicaralah pada Arka, minta dia menandatangani kontrak dengan perusahaanku. Aku akan memberimu apapun, uang. Berapapun kamu mau. Saya menyeruput teh saya dengan tenang, membiarkan dia menunggu. Menarik, kata saya akhirnya. 12 tahun lalu, kamu memblokir nomorku saat aku memohon biaya rumah sakit untuk anakmu yang sekarat. Aku hanya minta beberapa ratus ribu waktu itu. Kamu bahkan tidak membalas dengan sopan. Sekarang, kamu duduk di depanku, menawarkan uang berapapun. Lucu. Ya, bagaimana keadaan bisa berbalik? Wajah Rayhan memerah. Sabina, itu masa lalu. Aku sudah berubah. Kamu tidak berubah, potong saya. Suara saya tetap tenang, tetapi tajam. Kamu hanya kalah. Kalau perusahaanmu tidak sekarat, kamu tidak akan pernah datang mencari kami. Kamu tidak menyesal telah membuang anakmu. Kamu hanya menyesal telah membuang sesuatu yang ternyata mahal. Dia menunduk. Aku menyesal, sungguh. Menyesal karena kamu jahat, atau menyesal karena anak yang kamu buang ternyata berharga, tanya saya. Dia terdiam, dan diamnya itu adalah jawaban yang paling jujur. Saya meletakkan cangkir dan menatapnya lurus. Rayhan, aku tidak akan menghalangi apapun. Aku juga tidak akan membantu apapun. Keputusan ada sepenuhnya di tangan Arka, bukan di tangan saya. Dan jelas, bukan di tangan kamu. Kalau kamu ingin tahu apa yang akan dia putuskan, tonton saja konferensi persnya nanti, seperti orang lain. Lalu, saya berdiri, meninggalkan uang untuk teh saya sendiri di atas meja, dan pergi tanpa menoleh lagi, yang membuat Rayhan makin terpuruk. Masalahnya tidak berhenti di karir. Kirana, istrinya, mengetahui seluruh cerita ini. Dia murka bukan main, bukan karena kasihan pada Arka, tetapi karena malu. Jadi selama ini, aku menikah dengan lelaki yang membuang bayinya sendiri, teriak Kirana. Kalau berita ini bocor ke publik, habis reputasiku. Aku tidak sudi jadi bahan gunjingan. Kirana, yang tidak pernah benar-benar mencintai Rayhan, mulai menyiapkan gugatan cerai. Dan tanpa dukungan keluarga, Kirana, posisi Rayhan di perusahaan pun tamat. Rayhan mencoba bertahan. Dia menghubungi teman-teman lamanya, kolega bisnisnya, meminta pinjaman dan bantuan. Tetapi satu persatu mereka menjauh. Berita tentang dirinya sudah menyebar. Tidak ada yang mau berurusan dengan pria yang reputasinya hancur. Bahkan orang-orang yang dulu menjilatnya saat dia berkuasa, kini pura-pura tidak mengenalnya. Dia baru merasakan sendiri betapa sepinya dunia bagi orang yang jatuh. Dalam keputusasaannya, Rayhan bahkan mendatangi Bu Laksmi, ibunya sendiri, memohon tempat tinggal. Tetapi Bu Laksmi kini sudah tua dan sakit-sakitan. Tokonya sudah lama gulung tikar karena manajemen yang buruk. Alih-alih menampung, Bu Laksmi malah memarahi anaknya. Kamu, gara-gara kamu membuang cucu yang ternyata bintang itu, sekarang kita miskin. Kalau saja dulu kamu tahan istrimu, sekarang kita yang menikmati kekayaan anak itu. Rayhan tertegun. Bahkan penyesalan ibunya pun bukan karena rasa bersalah, melainkan karena kehilangan harta. Untuk pertama kalinya, Rayhan melihat dengan jelas dari rahim seperti apa dia dibesarkan dan mengapa dia bisa menjadi manusia setega itu. Beberapa hari kemudian, tibalah momen yang menentukan. Ada konferensi pers besar, di mana Arka akan mengumumkan merek sponsor mana yang dia pilih. Semua televisi menyiarkannya langsung. Rayhan menonton dari rumahnya, yang kini terasa dingin, dengan harapan tipis bahwa mungkin demi hubungan darah, Arka akan memilih perusahaannya dan menyelamatkan sisa hidupnya. Di atas panggung konferensi pers, Arka tampil tenang dan berwibawa. Seorang wartawan bertanya, Arka, banyak perusahaan besar menawarmu. Salah satunya
dipimpin oleh seseorang yang kabarnya punya hubungan keluarga denganmu. Apa itu memengaruhi keputusanmu? Ruangan hening. Arka tersenyum tipis, lalu mengambil mikrofon. Saya akan menjawab dengan jujur, katanya. Ada sebuah perusahaan yang dipimpin oleh seorang pria yang secara biologis adalah ayah saya. Pria yang menceraikan ibu saya dan menyebut saya bayi rusak saat saya berjuang untuk bernapas di inkubator. Seluruh ruangan tersentak. Kamera menyorot dari segala arah. Saya tidak membencinya, lanjut Arka. Karena kalau dia tidak membuang kami, mungkin saya tidak akan bertemu ibu yang seluar biasa ibu saya. Dan pelatih sebaik Pak Dharma. Justru, saya berterima kasih dia pergi. Tetapi, berterima kasih bukan berarti memberi hadiah. Saya memilih untuk tidak bekerja sama dengan perusahaan yang dipimpin oleh orang yang menganggap seorang anak, nyawa manusia, sebagai beban yang bisa dibuang. Bagi saya, karakter jauh lebih penting daripada nominal kontrak. Arka lalu mengumumkan bahwa dia memilih merek lain. Sebuah perusahaan yang dikenal peduli pada program olahraga anak kurang mampu. Dan sebagian dari nilai kontraknya dia sumbangkan untuk membangun akademi sepak bola gratis yang dia beri nama Akademi Dharma untuk menghormati pelatih tua yang dulu percaya padanya. Menonton siaran itu dari rumahnya, Rehan runtuh sepenuhnya. Setiap kata yang diucapkan Arka di televisi nasional itu disiarkan ulang berkali-kali menjadi berita utama. Klip video seorang atlet nasional menceritakan bagaimana ayahnya menyebutnya bayi rusak menyebar ke seluruh penjuru negeri. Netizen geram. Nama Rehan menjadi bahan perbincangan. Contoh nyata, seorang ayah yang tega. Kemanapun dia pergi, orang mengenalinya dan menatapnya dengan jijik. Perusahaan mertuanya bangkrut beberapa bulan kemudian, tanpa bintang yang bisa menyelamatkannya. Pak Wibowo, sang mertua, menyalahkan Rehan atas segalanya dan mengusirnya dari perusahaan tanpa pesangon. Kirana resmi menceraikannya. Dan karena dalam perjanjian pranikah, semua aset atas nama keluarganya. Rehan pergi dari pernikahan itu dengan tangan hampa. Dia yang dulu memandang rendah kehidupan comberan, kini kembali ke titik nol, sendirian. Tanpa pekerjaan, tanpa keluarga. Dikenal seluruh negeri sebagai ayah yang membuang bayinya sendiri. Roda kehidupan telah berputar penuh. Sementara itu, hidup kami justru semakin bercahaya. Akademi Dharma yang dibangun Arka diresmikan dengan meriah. Ratusan anak dari keluarga kurang mampu kini bisa berlatih sepak bola dengan gratis. Dengan sepatu yang layak, sesuatu yang dulu tidak pernah Arka miliki. Pak Dharma, yang kini sudah sangat tua, menangis bahagia saat memotong pita peresmian. Saya dulu hanya penjaga lapangan kampung, katanya dengan suara bergetar. Tetapi anak ini mengubah saya menjadi orang yang berguna. Terima kasih, Nak. Arka memeluknya erat. Saya berdiri di samping mereka, menyaksikan buah dari semua air mata itu, dan hati saya penuh. Beberapa waktu kemudian, di sebuah malam yang dingin, Rehan datang ke rumah kami yang kini sudah asri dan nyaman. Rumah yang saya beli dengan hasil jerih payah saya sendiri. Jauh sebelum Arka terkenal, Rehan datang dalam keadaan berantakan. Bajunya kusut, wajahnya tirus, dan matanya sembab. Tidak ada lagi jejak pria angkuh yang dulu melempar surat cerai ke pangkuan saya. Saya membuka pintu dan melihatnya berdiri di sana, basah kuyup diguyur gerimis. Untuk sesaat, saya teringat malam saat dia mengusir saya dari rumah sakit dengan bayi di gendongan. Betapa berbedanya posisi kami sekarang. Dulu saya yang berdiri di luar, kedinginan, memohon. Sekarang, dia di depan pintu. Rehan berlutut. Ya, pria yang dulu begitu angkuh itu, berlutut di atas lantai basah. Sabina, Arka, tolong maafkan aku, katanya dengan suara serak. Air matanya bercampur air hujan. Aku sudah kehilangan segalanya. Pekerjaanku, istriku, rumahku, semuanya hilang. Aku tidak punya tempat tujuan. Aku tidak punya siapa-siapa. Biarkan aku tinggal di sini. Aku ini ayahmu, Arka.
Darahku mengalir di tubuhmu. Saya membuka pintu lebih lebar dan Arka berdiri di samping saya. Anak saya menatap pria yang berlutut itu dengan tenang, tanpa dendam. Tetapi juga tanpa kelemahan. Tuan, kata Arka, sengaja tidak memanggilnya ayah. 12 tahun lalu, Anda punya seorang anak. Anda menyebutnya sampah. Dan Anda membuangnya. Sampah yang dibuang tidak bisa tiba-tiba diminta kembali. Saat ternyata dia menjadi berlian. Berlian tetaplah berlian. Meski dulu dibuang ke tempat sampah. Tetapi tangan yang membuangnya akan selamanya kosong. Arka lalu membantunya berdiri, bukan untuk memeluknya, tetapi untuk mengantarnya pergi. Saya akan mengirim bantuan bulanan yang cukup agar Anda tidak kelaparan. Karena saya tidak ingin menjadi orang yang jahat seperti Anda dulu. Tetapi rumah ini, keluarga ini, kehangatan ini, Anda sudah membuangnya dengan tangan Anda sendiri. Anda tidak bisa memungutnya kembali. Selamat tinggal. Pintu itu tertutup pelan. Dan untuk pertama kalinya, saya merasa luka 12 tahun itu benar-benar sembuh. Bukan karena Reyhan hancur, tetapi karena anak saya tumbuh menjadi manusia yang jauh lebih besar hatinya daripada pria yang membuangnya. Hidup saya sendiri pun berubah. Dengan keahlian dan ilmu yang saya pelajari bertahun-tahun. Saya kini membuka pusat rehabilitasi fisik sendiri. Tempat yang membantu banyak atlet muda pulih dari cedera. Saya tidak lagi menjadi tukang pijat panggilan yang direndahkan Reyhan. Saya menjadi seorang profesional yang dihormati, berdiri di atas kaki saya sendiri. Saya tidak menikah lagi, bukan karena tidak ada yang datang, tetapi karena saya sudah lengkap. Saya punya Arka. Saya punya pekerjaan yang saya cintai, dan saya punya harga diri yang tidak pernah lagi bisa direbut siapapun. Kadang, di malam yang tenang, Arka duduk di samping saya dan berkata, "Bu, terima kasih sudah tidak menyerah pada saya waktu itu." Dan setiap kali dia berkata begitu, saya hanya tersenyum dan menjawab, "Menyerah pada berlian. Ibu tidak sebodoh itu." Nah, di luar sana ada banyak perempuan yang seperti saya dulu, diinjak, diremehkan, ditinggalkan, justru di saat mereka paling membutuhkan. Mungkin kalian merasa sendirian sekarang, memeluk anak kalian di tengah malam yang gelap, tanpa tahu jalan keluar. Saya ingin kalian mendengar ini. Kelemahan yang membuat mereka membuang kalian bisa jadi adalah anugerah yang belum terlihat. Air mata yang kalian teteskan hari ini sedang menyirami benih yang kelak akan menjadi pohon yang meneduhkan. Cerita ini mengajarkan kita bahwa harga diri seorang perempuan tidak bisa ditentukan oleh pria yang meninggalkannya. Jangan pernah mengukur nilai dirimu dari orang yang tidak mampu melihat nilaimu. Dan jangan pernah menghina siapapun yang sedang jatuh. Karena roda kehidupan berputar lebih cepat dari yang kita kira. Ada juga banyak lelaki seperti Reyhan di luar sana yang mengejar kilau sesaat dan membuang emas sejati yang ada di tangannya. Pada akhirnya, mereka menyadari kehilangan itu terlambat saat tangan mereka sudah kosong selamanya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk menyerah, atau pilihan untuk berjuang demi orang yang kita cintai. Sabina memilih berjuang, dan dia menang. Bukan dengan balas dendam, melainkan dengan cinta dan ketekunan. Menurut kalian, apakah keputusan Arka menolak ayahnya sudah tepat? Ataukah dia seharusnya memberi kesempatan kedua? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Ceritakan juga kisah kalian jika kalian pernah berada di posisi yang sama. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Selamat ulang tahun. Ini hadiah dari kami. Suami saya mengucapkannya sambil tertawa, lalu menyerahkan sebuah amplop putih di depan 200 tamu. Isinya surat cerai. Ibu mertua dan adik ipar saya merekam wajah saya yang hancur. Mereka tidak tahu. Malam itu juga saya menelpon pengacara saya. Halo sahabat, selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita masuk ke kisah malam paling kelam dalam hidup saya, tolong tinggalkan jejak di kolom komentar. Tulis nama dan kota kalian, supaya saya tahu siapa saja yang menemani saya sampai akhir cerita ini. Sekarang,
Mari kita mulai. Nama saya Maya. Usia saya 30 tahun. Saya pendiri sekaligus direktur sebuah perusahaan teknologi di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah 7 tahun saya membangunnya. Dari satu ruko sempit sampai gedung kaca dengan 200 karyawan. Saya terbiasa menutup transaksi miliaran. Tapi malam itu saya kalah pada satu amplop putih. Rumah saya ada di Pondok Indah, modern, minimalis. Didominasi warna putih gading. Malam itu, rumah itu penuh balon emas, lampu kristal, dan musik lembut. Saya merayakan ulang tahun ke-30. Saya memakai gaun sampanya, dan saya pikir saya adalah wanita paling beruntung di dunia. Saya menyapa para tamu satu persatu. Sebagian besar kolega bisnis, sebagian sahabat lama. Mereka memuji rumah saya, memuji perusahaan saya, memuji suami saya. Saya tersenyum. Dan senyum itu tulus. Saya benar-benar percaya hidup saya sempurna. Rangga, suami saya, melingkarkan tangan di pinggang saya. Selamat ulang tahun, sayang, bisiknya. Senyumnya masih sama seperti 7 tahun lalu. Saya menatapnya. Dan jantung saya berdebar seperti gadis muda. Saya pikir, inilah pria yang menemani saya dari nol. Rangga tidak punya pekerjaan tetap. Ia hanya mengelola sebagian kecil urusan rumah tangga kami. Tapi saya tak pernah keberatan. Saya pikir cinta tidak diukur dengan gaji. Ia selalu tampak bangga pada pencapaian saya. Dan kebanggaan itu sudah cukup bagi saya. Saya mengenal Rangga 10 tahun lalu, saat perusahaan saya masih sebatas mimpi di dalam ruko sewaan. Waktu itu, saya belum punya apa-apa. Kami sering makan mie instan berdua sampai larut malam, sambil saya menjelaskan rencana-rencana besar yang ada di kepala saya. Rangga mendengarkan. Ia bilang ia percaya pada saya. Ia bilang ia akan selalu ada, dalam susah maupun senang. Saya jatuh cinta pada janji itu. Saat perusahaan mulai tumbuh, kami menikah. Saya pikir itu awal dari kehidupan yang kami impikan bersama. Tahun-tahun pertama memang indah, tapi semakin sukses perusahaan saya, semakin sering Rangga terlihat gelisah. Ia berhenti mencari pekerjaan. Ia bilang tidak ada gunanya. Toh penghasilan saya sudah lebih dari cukup. Pelan-pelan ia berubah dari pasangan yang mendukung menjadi seseorang yang hanya menumpang hidup. Dan saya, karena terlalu mencintainya, membiarkannya. Yang tidak saya sadari, di balik senyum bangganya, tumbuh rasa iri yang perlahan membusuk. Setiap kali saya dipuji, setiap kali nama saya muncul di media, setiap kali karyawan menghormati saya, ego Rangga terluka sedikit demi sedikit. Bu Siti memperburuk semuanya. Ia sering berbisik pada Rangga bahwa seorang lelaki tidak seharusnya hidup di bawah bayang-bayang istrinya, bahwa harga diri Rangga sedang diinjak-injak. Racun itu menetes setiap hari, sampai akhirnya menjelma menjadi rencana untuk menghancurkan saya. Di belakang kami berdiri Bu Siti, ibu mertua saya. Dandanannya menor, perhiasannya berkilau. Ia selalu berlagak seperti sosialita kelas atas. Padahal semua kemewahan itu berasal dari rekening saya. Setiap gelang, setiap kalung, saya yang membayar. Di sampingnya ada Dina, adik ipar saya. Usianya 29 tahun. Tas dan gaunnya bermerek. Semuanya juga saya yang belikan. Malam itu, ia sibuk merekam suasana pesta dengan ponselnya. Sesekali, ia tertawa kecil bersama Bu Siti, menatap ke arah saya. Saya melihat tawa itu. Tapi, saya salah membacanya. Saya pikir mereka bahagia untuk saya. Saya tidak tahu. Tawa itu adalah tawa orang yang sudah lama menunggu malam ini tiba. Saya terlalu tenggelam dalam kebahagiaan untuk curiga. Sebenarnya, malam itu bukan pertama kalinya saya merasakan ada yang janggal. Selama beberapa bulan terakhir, ada potongan-potongan kecil yang seharusnya saya perhatikan. Tapi, saya terlalu sibuk dan saya memilih untuk tidak melihat. Bulan lalu, akuntan saya menelpon. Katanya ada penarikan tunai besar dari salah satu rekening rumah tangga. 50 juta, 2 kali dalam seminggu. Saya bertanya pada Rangga. Ia bilang itu untuk perbaikan atap dan biaya pengobatan Bu Siti. Saya percaya.
Saya bahkan merasa bersalah karena sempat bertanya. Lalu ada hari ketika saya pulang lebih awal dari kantor. Saya mendengar Bu Siti dan Dina berbisik di dapur. Saat saya masuk, mereka langsung diam. Bu Siti tersenyum lebar dan berkata, "Mereka sedang merencanakan kejutan ulang tahun saya." Saya terharu waktu itu. Sekarang saya tahu kejutan apa yang mereka maksud. Ada juga malam saat saya menemukan Struk Hotel di Saku Jasrangga. Hotel mewah di Bandung untuk 2 orang. Di akhir pekan ia bilang sedang seminar. Saya hampir bertanya. Tapi saya menunda. Lalu lupa. Lalu memaksa diri percaya bahwa pria yang saya cintai tidak mungkin berbohong. Saya keliru. Saya keliru tentang banyak hal. Semua tanda itu ada di depan mata saya. Saya hanya tidak mau melihatnya. Karena melihatnya berarti mengakui bahwa rumah tangga yang saya bangga-banggakan ternyata sudah lama retak. Dan ego saya, anehnya, lebih rapuh daripada yang saya kira. Bagaimana pestanya? Sayang, kamu suka? Tanya Rangga. Suka sekali. Mas, terima kasih, jawab saya. Aku merasa sangat beruntung punya kalian semua. Saya benar-benar mengucapkannya dari hati. Itulah hal paling memalukan. Beberapa menit sebelum semuanya runtuh, saya masih berterima kasih pada orang-orang yang sedang menggali kuburan untuk saya. Pesta semakin meriah. Lalu, tibalah puncak acara. Rangga, Bu Siti, dan Dina naik ke panggung kecil yang sudah disiapkan. Lampu sorot menyala. Rangga mengambil mikrofon. Saya berdiri di depan panggung. Hati saya hangat. Selamat malam, semuanya, kata Rangga lantang. Terima kasih sudah hadir di ulang tahun istri saya tercinta, Maya. Para tamu bertepuk tangan. Maya adalah wanita paling hebat yang pernah saya kenal. Dan sebagai wujud cinta saya sudah menyiapkan hadiah spesial untuknya. Mata saya berkaca-kaca. Saya melangkah maju, tidak hanya dari Rangga. Timpal Bu Siti dengan senyum lebar. Mama juga menyiapkan kado istimewa untuk menantu kesayangan Mama. Bu Siti dan Dina memegang sebuah kotak yang dibungkus kertas emas. Dina menyodorkannya. "Selamat ulang tahun, Maya," serunya. Jantung saya berdebar. Saya menerima kotak itu. Kamera-kamera ponsel para tamu mengarah pada saya. "Buka sekarang," perintah Rangga. Senyumnya misterius. Saya membuka bungkus emas itu perlahan. Di dalamnya ada kotak beludru merah tua. Saya mengernyitkan dahi. Sesuatu terasa aneh. Saya buka kotak itu. Bukan perhiasan. Bukan jam tangan. Hanya sebuah amplop putih. Tangan saya gemetar saat mengeluarkan isinya. Saya membaca baris pertama. Lalu dunia seakan berhenti berputar. Surat pemberitahuan perceraian. Lengkap dengan nama saya. Nama, Rangga, dan tanda tangannya. Saya mengangkat wajah. Saya menatap Rangga, Bu Siti, dan Dina. Mereka tidak lagi tersenyum hangat. Mereka tertawa. Tawa mereka terdengar seperti pecahan kaca yang menusuk telinga saya. "Ini hadiah dari kami," kata Rangga. Tertawa keras. "Selamat ulang tahun, Maya. Selamat atas status barumu sebagai janda." Dina masih merekam. Bu Siti tertawa terbahak-bahak. Para tamu terdiam. Bingung. Kaget. Mereka datang ke pesta, bukan ke panggung pengkhianatan. Air mata saya mengalir deras. Saya berdiri mematung di tengah rumah saya sendiri. Saya merasa hancur, dikhianati oleh 3 orang yang paling saya cintai. Di hari ulang tahun saya sendiri, di depan semua orang yang saya kenal. "Kenapa?" bisik saya. Suara saya bergetar. "Kenapa kalian tega?" Bu Siti menjawab dengan nada mengejek. "Kau masih bertanya kenapa? Kau pikir kami betah hidup bersama wanita sombong sepertimu? Kami hanya memanfaatkanmu, Maya. Memakai uangmu untuk hidup mewah. Sekarang kami sudah muak." Setiap kata itu seperti pisau. Tapi Bu Siti belum selesai. "Dan kau tahu," lanjutnya, "Rangga sudah punya calon istri baru. Lebih muda, lebih cantik. Dan yang paling penting, lebih penurut darimu." Rangga mengangguk. Membenarkan ibunya. "Iya, Maya. Kita
tidak selevel. Aku butuh wanita yang bisa mengurusku. Bukan wanita karir yang bahkan tidak punya waktu untukku. Saya merasa seluruh kekuatan saya lenyap. Tubuh saya ambruk ke lantai marmer. Gaun sampahnya saya kusut. Amplop putih itu jatuh dari tangan saya. Tergeletak tak berdaya. Saya menangis tanpa bisa berhenti. Sekarang kami yang akan mengusirmu dari rumah ini, seru Dina sambil tertawa. Selamat datang di klub janda. Maya. Ia mengangkat ponselnya tinggi-tinggi, terus merekam. Baginya, kehancuran saya adalah konten paling lucu yang pernah ia dapatkan. Bu Siti ikut menimpali. Lihat dia, hancur. Sudah mama bilang, Rangga, wanita seperti dia tidak pantas bahagia. Hanya uangnya yang berguna. Saya mengangkat wajah yang basah. Saya menatap sekeliling, berharap ini hanya mimpi buruk. Tapi wajah-wajah terkejut para tamu, bisik-bisik mereka. Tatapan iba sebagian, dan tatapan puas sebagian lain, meyakinkan saya bahwa ini nyata. Rangga, lirih saya. Suara saya tercekat. Bagaimana bisa? Aku mencintaimu. Kita membangun ini bersama. Tawa Rangga mereda. Digantikan ekspresi jijik yang dingin. Membangun bersama. Jangan naif. Maya, kau yang membangun sendiri. Aku hanya menikmati hasilnya. Dan sekarang, aku muak hidup di bawah bayang-bayangmu. Ia menunjuk saya dengan jijik. Aku butuh wanita yang bisa kudominasi. Bukan wanita yang mendominasi dengan kekayaan dan ambisinya. Saya menelan setiap kata itu. Saya teringat semua malam Rangga pulang larut dengan alasan lembur. Semua akhir pekan, ia pergi dengan alasan teman. Saya selalu percaya. Saya selalu memaklumi. Saya terlalu mencintainya sampai buta. Kalian merencanakan ini sejak awal, bisik saya. Amarah mulai membara di dada saya. Ini semua bagian dari rencana kalian. Bu Siti tertawa puas, melipat tangan di depan dada. Tentu saja, kami sudah muak hidup sebagai benalu. Kami punya rencana yang jauh lebih besar daripada sekedar tinggal di rumah ini. Rangga, tunjukkan pada istrimu yang bodoh ini siapa pemenang sebenarnya. Rangga mengeluarkan ponselnya. Ia menunjukkan sebuah foto. Foto itu memperlihatkan dirinya berpelukan mesra dengan seorang wanita yang sangat saya kenal. Sekretaris pribadinya. Wanita yang beberapa kali bekerja sama dengan saya dalam proyek kecil. Hati saya seperti ditusuk berkali-kali. Dia sudah hamil. Kata Rangga, bangga. Dan dia akan memberiku ahli waris yang tidak bisa kau berikan. Kami akan hidup bahagia. Sementara kau, Maya, kau akan hidup sendiri, menyesali semua keputusanmu. Sesuatu di dalam diri saya berubah malam itu. Air mata yang tadinya mengalir karena sedih, perlahan menguap. Digantikan oleh sesuatu yang lebih dingin, sesuatu yang lebih tajam. Saya bangkit berdiri. Lutut saya gemetar, tapi saya memaksakan diri. Saya bukan lagi wanita yang ambruk di lantai. Saya adalah Maya, wanita yang membangun perusahaan dari nol. Wanita yang berani mengambil risiko terbesar. Dan wanita yang tidak akan pernah menyerah. Saya menghapus air mata dengan punggung tangan. Saya menatap tajam ke arah mereka bertiga. Kalian pikir kalian sudah menang, kata saya. Suara saya dingin dan lantang, membuat ruangan terdiam. Kalian pikir dengan membuangku, kalian akan mendapatkan segalanya. Tawa Rangga pecah lagi, lebih keras. Tentu saja, rumah ini, mobil mewahmu, kartu kreditmu, semuanya akan jadi milikku. Kau pikir setelah bercerai, aku akan membiarkanmu pergi membawa semua ini. Aku berhak atas setengahnya, dan aku akan mengusirmu dari sini. Mendengar itu, saya justru tersenyum. Senyum yang begitu dingin sampai membuat mereka bergidik. Kau benar, kata saya pelan. Suara saya seperti bisikan. Aku memang bodoh. Aku terlalu percaya pada kalian. Tapi kalian lupa satu hal. Aku ini Maya. Aku tidak pernah kalah. Para tamu menatap dengan ngeri. Mereka baru saja menyaksikan seorang wanita yang hancur berubah menjadi sesuatu yang lain. Tapi malam itu, mereka belum tahu apa yang sudah saya siapkan. Saya membalikkan badan. Saya melangkah melewati kerumunan yang terdiam. Gaun indah saya kontras dengan hati saya yang remuk. Saya berjalan lurus,
melewati pintu rumah saya sendiri, tanpa menoleh sedikit pun. Saya tinggalkan pesta itu. Saya tinggalkan Rangga, Bu Siti, dan Dina dalam kebahagiaan palsu mereka. Mereka pikir mereka mengusir saya. Padahal saya sedang berjalan menuju perang yang sudah saya menangkan, jauh sebelum mereka tahu perang itu ada. Di dalam mobil, saya menyalakan mesin. Air mata yang tadi saya tahan akhirnya tumpah lagi. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan, ini air mata kemarahan. Saya melihat pantulan diri saya di spion. Wajah bengkak, mata merah, rambut berantakan. Ini belum berakhir, bisik saya pada diri sendiri. Kalian salah besar jika berpikir aku akan menyerah. Saya mengambil ponsel. Jari saya menelusuri daftar kontak sampai menemukan satu nama. Pak Dedi, pengacara keluarga saya selama bertahun-tahun. Saya menarik napas dalam-dalam, menenangkan suara. Lalu menelpon. Halo, Pak Dedi, Maya. Ada apa? Kamu baik-baik saja. Suaranya tenang dan ramah seperti biasa. Saya menceritakan semuanya. Tentang pesta, tentang surat cerai, tentang sekretaris yang hamil, tentang rencana mereka mengambil alih segalanya. Saya menceritakannya dengan suara yang anehnya stabil. Pak Dedi, saya ingin Bapak bantu saya, kata saya. Mereka sudah mengambil kebahagiaan saya. Sekarang saya ingin mengambil semua yang mereka punya. Semuanya. Sampai mereka tidak punya apa-apa. Pak Dedi terdiam sejenak. Ia mengenal saya sebagai wanita yang sabar. Tapi malam itu, ia mendengar nada yang berbeda. Nada yang penuh tekad. Maya, ini tidak akan mudah. Mereka pasti akan melawan. Saya tahu, tapi saya tidak peduli. Saya menelan ludah. Pak Dedi, saya punya bukti. Semua dokumen yang membuktikan bahwa seluruh aset, termasuk rumah Pondok Indah itu, atas nama saya. Rangga hanya mengelola bagian kecil. Mobil, perhiasan, semuanya dibeli dari rekening perusahaan saya. Bagus, kata Pak Dedi. Dan saya bisa mendengar ada perubahan di suaranya. Itu akan sangat mempermudah. Jadi, apa yang Anda ingin saya lakukan? Siapkan gugatan cerai dan tuntutan ganti rugi. Tapi jangan ajukan sekarang. Maksud Anda, saya akan menghilang, kata saya. Biarkan mereka merasa di atas angin dulu. Biarkan mereka berpikir, saya sudah menyerah. Saya ingin melihat apa yang mereka lakukan saat saya tidak ada. Saya ingin mereka panik. Saya ingin mereka tahu bahwa mereka baru saja membuat kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Pak Dedi terdiam lama. Baik. Maya, saya mengerti. Malam ini juga saya akan mulai mengunci akses. Besok pagi, tidak akan ada 1 rupiah pun yang bisa mereka sentuh dari aset Anda. Saya menutup telepon. Tangan yang tadi gemetar, kini mengepal. Hati saya masih sakit. Tapi sekarang, ada satu tujuan yang jauh lebih besar daripada kesedihan. Saya akan mengambil kembali semuanya. Dan saat saya kembali, mereka akan menyesal seumur hidup. Pagi harinya, rumah yang semalam menjadi saksi kehancuran saya, kini penuh sorak-sorai. Rangga, Bu Siti, dan Dina duduk santai di ruang keluarga, dikelilingi botol-botol sampahnya kosong. Matahari pagi menembus jendela kaca setinggi langit-langit. Seakan ikut merayakan kemenangan mereka. Akhirnya bebas dari wanita sombong itu. Teriak Rangga sambil mengangkat gelas. Hidup kita sekarang akan lebih tenang. Kita bisa melakukan apa saja tanpa harus mendengar ocehannya. Bu Siti menenggak minumannya dengan puas. Benar, aku sudah muak disuruh ini itu. Sekarang, akulah nyonya besar di rumah ini. Semua perhiasan Maya jadi milikku. Dan kau, Dina, ganti semua pakaian membosankan milik kakak iparmu itu. Dina tertawa kegirangan. Matanya berbinar membayangkan barang-barang mewah. Aku sudah tidak sabar. Aku akan ganti semua dekorasi rumah ini. Minimalis itu menjijikan. Aku akan ubah jadi vintage. Dan lukisan-lukisan abstrak tak berseni itu, aku buang semua. Mereka terus merencanakan masa depan penuh kemewahan. Mereka pikir semua yang mereka lihat sudah jadi milik mereka. Mereka tidak tahu bahwa kebahagiaan itu hanya ilusi. Saya memang sudah pergi, tapi saya tidak pergi dengan tangan kosong.
Saya pergi dengan rencana yang jauh lebih matang dari yang bisa mereka bayangkan. Ngomong-ngomong, Rangga, kata Bu Siti, kau sudah cek kartu kredit Maya? Mama ingin ke butik langganan. Ada tas baru yang sangat cantik. Rangga mengangguk santai. Tentu saja. Ma, semua kartunya ada padaku. Saldonya tidak akan habis sampai 10 turunan. Ia mengeluarkan dompet saya dari saku celananya, mengambil kartu kredit emas. Dengan percaya diri, ia mencoba berbelanja online. Beberapa detik berlalu. Lalu, muncul pesan di layar. Transaksi gagal. Kartu tidak valid. Rangga mengernyitkan kening. Mungkin sinyal jelek. Ia mencoba kartu lain. Hasilnya sama. Ia mencoba kartu ketiga. Lalu keempat. Semuanya ditolak. Bu Siti dan Dina mulai gelisah. Ada apa, Rangga? Kenapa lama sekali? Tidak tahu. Semua kartu ditolak. Suara Rangga mulai bergetar. Aku cek bank online-nya. Ia mengambil laptop saya dan mencoba masuk ke akun bank pribadi saya. Kata sandi yang biasa ia tahu tidak lagi berfungsi. Ia mencoba berkali-kali. Gagal. Ia mencoba masuk ke akun bank perusahaan. Gagal juga. Semua akun terkunci. Mama, Dina, gawat, teriak Rangga. Semua akun Bank Maya dikunci. Aku tidak bisa masuk. Mana mungkin. Bu Siti merebut laptop itu. Jangan-jangan kau salah ketik. Berikan pada Mama. Tapi Bu Siti juga gagal. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Bagaimana ini? Mama mau pakai uang apa untuk belanja? Tenang. Ma, kita masih punya uang tunai. Aku akan coba hubungi Maya. Rangga menelpon nomor saya. Hanya suara operator yang menjawab. Ponsel saya tidak aktif. Ia mencoba lagi. Dan lagi. Ia menelpon teman-teman saya. Kolega bisnis saya. Bahkan asisten saya di kantor. Tidak ada yang mengangkat. Astaga. Seru, Rangga. Frustrasi. Maya menghilang. Tawa di wajah Dina lenyap. Menghilang. Dia tidak akan berani. Dia pasti kembali dan memohon rujuk denganmu. Dia bukan wanita seperti itu. Dina, kata Rangga putus asa. Dia pasti punya rencana. Mereka bertiga saling menatap. Ketakutan mulai menjalar. Rumah mewah yang tadinya terasa seperti surga, kini terasa seperti penjara. Mereka terjebak di dalamnya tanpa akses keuangan, tanpa sumber daya, tanpa 1 rupiah pun. 2 hari berlalu. Situasi semakin buruk. Mereka tidak bisa pergi kemana-mana karena tidak punya uang tunai yang cukup. Rangga mencoba meminjam dari teman-temannya. Tidak ada yang mau membantu. Berita pengkhianatan mereka di pesta sudah tersebar luas. Mereka kini jadi bahan gunjingan. Bahkan teman-teman terdekat Rangga, yang dulu sering ia traktir dengan uang saya, kini berpura-pura tidak mengenalnya. Satu persatu, nomor mereka tidak bisa dihubungi. Seorang yang dulu ia anggap sahabat, bahkan mengirim pesan singkat yang dingin. Maaf, aku tidak mau terlibat masalahmu. Kau sendiri yang membuat semua ini. Rangga menatap layar ponselnya lama, baru menyadari bahwa persahabatan yang ia bangun selama ini hanya bertahan selama ada uang yang mengalir. Lihat ini. Rangga. Bu Siti menunjukkan ponselnya. Sebuah berita gosip terpampang di layar dengan judul besar. Skandal pesta ulang tahun. Suami dituduh pengkhianat. Harta istri dikuras. Foto-foto dari pesta tersebar di media sosial. Termasuk foto mereka bertiga menertawakan saya. Sial. Rangga membanting ponselnya ke sofa. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku sudah bilang jangan sebarkan video itu. Dina, aku tidak menyebarkannya. Sanggah Dina panik. Aku sudah menghapusnya. Berarti ada orang lain. Wajah Rangga pucat. Ada orang lain yang merekam kejadian itu. Tentu saja ada. Saya yang memintanya. Salah satu tamu malam itu bukan kolega bisnis. Ia juru kamera yang saya sewa diam-diam. Sehari sebelum pesta, saat firasat aneh mulai menggerogoti saya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya hanya merasa ada yang salah. Dan firasat itu menyelamatkan saya. Lalu masalah mereka bertambah satu persatu. Sore itu, 2 orang petugas dari perusahaan pengelola kompleks datang mengetuk pintu. Iuran lingkungan rumah Pondok Indah belum dibayar selama 2 bulan. Selama ini saya yang membayarnya, otomatis dari rekening. Dan kini,
rekening itu terkunci. Petugas itu memberi peringatan tertulis. Bu Siti membentak mereka. Tapi petugas hanya menatap dingin dan pergi. Keesokan paginya, mobil terakhir di garasi. Satu-satunya yang masih bisa mereka pakai. Diderek pergi. Sebuah truk dari perusahaan leasing datang membawa surat penarikan. Ternyata mobil itu pun bukan milik mereka. Atas nama perusahaan saya, dengan cicilan yang dibayar dari kas perusahaan. Rangga berlari keluar dengan piyama, berteriak. Tapi supir derek hanya menyodorkan dokumen yang sah secara hukum. Mobil itu pergi, dan kini mereka benar-benar terjebak tanpa kendaraan. Malamnya, Dina mencoba menjual salah satu tas mewah miliknya ke toko barang bekas. Berharap dapat uang tunai, tapi penjaga toko mengenali wajahnya dari berita viral. Ia menolak membeli dan diam-diam memfoto Dina. Foto itu kembali tersebar. Kini, bukan hanya pengkhianat, mereka juga jadi tontonan yang dikejar orang kemanapun pergi. Bu Siti mencoba menghubungi kerabat jauhnya di kampung, berharap bisa menumpang, tapi kabar sudah sampai duluan. Tidak ada yang mau membuka pintu untuk keluarga yang mengkhianati menantunya sendiri demi harta. Kami keluarga terhormat, kata salah satu kerabat lewat telepon sebelum menutup sambungan. Bu Siti, yang selama ini membanggakan diri sebagai sosialita, kini bahkan tidak diterima oleh keluarganya sendiri. Makanan di kulkas mulai menipis. Tagihan listrik belum dibayar. Dan ada ancaman pemutusan. Lalu, di hari ketiga, bel rumah berbunyi. Mereka bertiga saling berpandangan. Mereka takut itu penagih utang. Setelah ragu sejenak, Rangga membuka pintu. Seorang kurir berdiri memegang amplop besar berstempel resmi. Pak Rangga, tanya kurir itu. Saya sendiri, ada kiriman untuk Anda. Mohon tanda tangan di sini dengan tangan gemetar. Rangga menandatangani dan menerima amplop itu. Ia menutup pintu. Bu Siti dan Dina sudah berdiri di belakangnya. Rangga merobek amplop itu dan wajahnya berubah seputih kertas yang ia pegang. Itu surat resmi dari kantor pengacara. Gugatan perceraian dengan tuntutan ganti rugi atas pencemaran nama baik dan penggelapan aset. Di lampiran kedua, ada surat pemberitahuan dari pengadilan. Rumah di Pondok Indah beserta seluruh isinya dibekukan sementara sebagai aset sengketa. Mereka dilarang menjual, memindahkan, atau merusak apapun di dalamnya. Apa ini? Bu Siti merebut surat itu. Tangannya gemetar. Ganti rugi, penggelapan aset. Maya menggugat kita. Bukan menggugat kita. Ma, kata Rangga dengan suara hampa. Menggugatku dan rumah ini. Rumah ini dibekukan. Kita bahkan tidak boleh menjual apapun di dalamnya. Dina jatuh terduduk di sofa. Tapi kau bilang kau berhak atas setengahnya. Rangga, kau bilang kita aman. Rangga tidak menjawab. Untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa kecil perannya selama ini. Selama 7 tahun. Ia menandatangani apapun yang disodorkan saya tanpa membaca. Akta rumah, surat kepemilikan mobil, dokumen perusahaan, semuanya. Ia pikir itu tanda kepercayaan. Padahal, di setiap dokumen itu, namanya hanya tercantum sebagai pengelola, bukan pemilik. Hari-hari berikutnya berubah menjadi neraka bagi mereka. Pak Dedi, atas perintah saya, bergerak dengan presisi. Satu persatu, lapisan kenyamanan mereka dicabut. Mobil-mobil mewah di garasi diambil oleh perusahaan leasing. Karena ternyata semua atas nama perusahaan saya. Kartu keanggotaan klub, langganan butik, semua ditutup. Bahkan, 2 pembantu rumah tangga pun pamit. Karena gaji mereka selama ini dibayar dari rekening yang kini terkunci. Tanpa pembantu, rumah mewah itu perlahan berubah. Piring kotor menumpuk di wastafel. Debu mulai menempel di lantai marmer yang dulu mengkilap. Bu Siti, yang seumur hidup tidak pernah mencuci piringnya sendiri, kini berdiri canggung di dapur, menatap tumpukan itu dengan jijik. Ini pekerjaan pembantu, gerutunya. Bukan pekerjaan nyonya besar, tapi tidak ada lagi pembantu. Dan tidak ada lagi uang untuk menyewa satupun. Tekanan membuat mereka mulai saling menyalahkan. Suatu malam, di ruang keluarga yang remang, karena mereka menghemat listrik, pertengkaran pecah. Ini semua karena ide gilamu, Dina, bentak Rangga.
Kau yang bilang harus direkam. Kau yang bilang harus dipermalukan di depan umum. Kalau saja kita cerai diam-diam, Maya mungkin tidak akan sekejam ini. Salahku. Dina balas berteriak. Kau yang punya selingkuhan. Kak, kau yang tidak becus mengurus surat-surat selama 7 tahun. Kau menandatangani semuanya tanpa baca. Dan sekarang kau menyalahkan aku. Sudah. Lerai Bu Siti. Tapi suaranya pun penuh amarah. Kalian berdua sama-sama bodoh. Seharusnya Mama yang mengatur dari awal. Kalian terlalu cepat puas. Terlalu cepat merayakan. Sampai lupa mengamankan apapun. Mereka bertengkar sampai larut. Saling melempar tuduhan. Saling menyalahkan. Tidak ada yang mau mengakui bahwa kehancuran ini adalah buah dari keserakahan mereka sendiri. Rumah yang dulu penuh tawa kemenangan, kini penuh teriakan dan air mata kemarahan. Tembok-tembok yang dulu menyaksikan kebahagiaan palsu, kini menyaksikan keluarga itu hancur dari dalam. Esoknya, Bu Siti mencoba menjual perhiasan yang ia kira miliknya. Gelang dan kalung yang ia banggakan di pesta. Ia membawanya ke toko emas. Tapi, saat penjual memeriksa sertifikatnya, ternyata semua perhiasan itu terdaftar atas nama saya, dibeli dengan garansi pembelian kembali oleh toko yang sama. Penjual menolak membelinya dari Bu Siti. Bahkan, lebih buruk, ia menelpon untuk mengonfirmasi. Dan saya, melalui Pak Dedi, menyatakan barang-barang itu masuk dalam daftar aset sengketa. Bu Siti pulang dengan tangan kosong dan dengan rasa malu yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Bu Siti yang biasa ke salon setiap minggu, kini harus menatap wajahnya sendiri di cermin tanpa perawatan. Rambut Mama sudah kusam, rengeknya. Mama butuh uang untuk perawatan. Rangga, ini semua salahmu. Kau bilang akan mengurus segalanya. Bagaimana aku mengurusnya kalau Maya tidak bisa dihubungi? Bentak Rangga. Dia mengunci semua asetnya. Dia gila, tapi jauh di dalam hati. Rangga tahu saya tidak gila. Saya hanya jauh lebih cerdas daripada yang ia kira selama 7 tahun. Sementara mereka tenggelam dalam kepanikan. Saya tinggal dengan tenang di sebuah apartemen di kawasan Kuningan. Setiap pagi, Pak Dedi mengirim laporan perkembangan. Setiap sore, saya kembali ke kantor. Memimpin rapat seperti biasa. Karyawan saya tidak pernah tahu badai apa yang sedang saya lewati. Saya menolak membiarkan 3 orang itu menghancurkan apa yang saya bangun dengan tangan saya sendiri. Tapi ketenangan saya bukan tanpa harga. Ada malam-malam ketika saya terbangun pukul 3 pagi, menatap langit-langit kamar yang asing, dan menangis tanpa suara. 7 tahun bukan waktu yang singkat. Saya tidak hanya kehilangan suami, saya kehilangan masa depan yang sudah saya bayangkan. Saya kehilangan keyakinan bahwa saya bisa mempercayai penilaian saya sendiri. Saya pernah dalam satu momen lemah, hampir menelpon Rangga, hampir memaafkan, hampir percaya bahwa mungkin saya yang salah. Mungkin saya memang terlalu sibuk, mungkin saya pantas diperlakukan begitu. Untunglah, jari saya berhenti tepat sebelum menekan tombol panggil. Saya menatap layar ponsel, melihat foto kami berdua yang masih terpasang sebagai wallpaper. Lalu, saya menghapusnya. Malam itu, saya berhenti mencari alasan untuk orang yang sudah memilih untuk menghancurkan saya. Saya mulai mengisi hari-hari saya dengan hal lain. Saya kembali ke kelas melukis yang sudah bertahun-tahun saya tinggalkan demi pekerjaan. Saya mulai berlari setiap pagi di taman dekat apartemen. Pelan-pelan, saya menemukan kembali Maya yang ada sebelum Rangga. Wanita yang utuh, tanpa harus bergantung pada siapapun. Dan ternyata wanita itu masih ada. Ia hanya tertimbun terlalu lama. Pak Dedi, dengan tim hukumnya, bekerja senyap dan rapi. Ia mengumpulkan setiap dokumen, setiap mutasi rekening, setiap akta. Ia bahkan melacak penarikan tunai mencurigakan yang Rangga lakukan beberapa bulan sebelumnya. Ternyata uang itu bukan untuk perbaikan atap atau pengobatan. Uang itu mengalir ke rekening sang sekretaris. Bukti itu, kelak, akan menjadi paku terakhir di peti mereka. Sekretaris Rangga, wanita yang katanya hamil dan akan memberinya ahli waris, ternyata juga menghilang.
Saat tahu Rangga kehilangan segalanya, ia memblokir semua kontak. Hubungan mereka hanya bertahan selama Rangga masih bisa membayar. Saat uang habis, cinta itu menguap dalam semalam. Rangga ditinggalkan persis seperti yang ia lakukan pada saya. Belakangan, saya tahu wanita itu bahkan tidak benar-benar hamil. Itu hanya kebohongan yang ia dan Rangga gunakan untuk membenarkan perceraian, untuk membuat saya merasa tidak cukup, untuk membuat saya pasrah menyerahkan harta tanpa melawan. Sebuah kebohongan yang dirancang untuk menghancurkan harga diri saya. Saat kebohongan itu terbongkar, saya tidak marah. Saya justru merasa kasihan pada Rangga yang ternyata diperalat oleh orang yang ia pikir mencintainya. Persis seperti ia memperalat saya. 3 minggu setelah malam ulang tahun itu, sidang pertama digelar. Saya datang ke pengadilan dengan setelan jas yang rapi, ditemani Pak Dedi dan 2 orang tim hukum perusahaan. Rangga datang sendiri, dengan pengacara murahan yang ia bayar dari sisa uang pinjaman. Saya menatapnya dari seberang ruangan. Pria yang dulu membuat jantung saya berdebar, kini terlihat kuyu, kurus, dan ketakutan. Tidak ada lagi senyum tampan yang penuh percaya diri. Pak Dedi membuka berkas. Satu persatu, ia memaparkan bukti. Akta kepemilikan rumah Pondok Indah atas nama saya dibeli lunas dari dividen perusahaan. Surat kepemilikan 3 mobil, semuanya atas nama saya. Mutasi rekening yang menunjukkan setiap perhiasan, setiap tas, setiap liburan keluarga mertua dibayar dari kantong saya. Dan yang terakhir, rekaman video pesta ulang tahun. Pengacara Rangga mencoba membantah. Ia berargumen bahwa selama 7 tahun pernikahan, Rangga ikut berkontribusi pada rumah tangga, sehingga berhak atas harta bersama. Pak Dedi hanya tersenyum tipis. Ia mengeluarkan 1 map lagi. Yang mulia, katanya, izinkan saya menunjukkan catatan penarikan tunai dari rekening rumah tangga selama 6 bulan terakhir. Ia memaparkan angka demi angka. Total hampir 300 juta rupiah ditarik oleh terdakwa, lalu ditransfer ke rekening seorang wanita bernama yang sama dengan sekretaris pribadinya. Jadi, kontribusi yang dimaksud pihak terdakwa justru berupa pengalihan dana milik klien saya kepada pihak ketiga. Ruang sidang hening. Wajah Rangga memucat. Pengacaranya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Lalu, rekaman video pesta diputar. Suara tawa Rangga, Bu Siti, dan Dina memenuhi ruangan. Kalimat itu terdengar jelas. Selamat atas status barumu sebagai janda. Lalu, suara Bu Siti, kami hanya memanfaatkanmu. Hakim mengernyitkan dahi. Beberapa orang di kursi pengunjung menggeleng tidak percaya. Pengacara Rangga menunduk. Tak punya apapun untuk dibantah. Yang mulia, kata Pak Dedi, tenang. Klien saya tidak menuntut harta gonogini. Karena memang tidak ada harta bersama. Seluruh aset adalah milik pribadi klien saya sebelum dan selama pernikahan. Yang klien saya tuntut adalah ganti rugi atas pencemaran nama baik yang dilakukan secara terencana, disengaja, dan direkam untuk dipublikasikan di depan umum. Saya melihat wajah Rangga runtuh perlahan. Ia akhirnya mengerti. Selama ini ia mengira ia memegang kendali. Padahal ia hanya tamu di rumah yang bukan miliknya. Suami di pernikahan yang ia khianati. Dan kini, terdakwa di sidang yang tak mungkin ia menangkan. Maya, panggilnya pelan saat sidang ditunda. Ia mendekat, dikawal petugas. Maya, tolong. Aku salah. Cabut gugatannya. Aku akan pergi. Aku tidak minta apa-apa lagi. Saya menatapnya. Untuk sesaat, saya mengingat 7 tahun. Saya mengingat pria yang menemani saya makan mie instan di ruko sempit saat kami belum punya apa-apa. Tapi pria itu sudah lama mati. Yang berdiri di depan saya hanyalah orang asing yang menyerahkan surat cerai sebagai kado. Kau ingat apa yang kau katakan di panggung itu? Rangga, tanya saya pelan. Kau bilang, aku tidak pernah punya waktu untukmu. Kau benar. Aku terlalu sibuk membangun semua yang sekarang kau kemis kembali. Saya berbalik.
Saya tidak meneteskan satu air mata pun. Putusan keluar 6 minggu kemudian. Perceraian dikabulkan tanpa pembagian harta karena terbukti seluruh aset adalah milik pribadi saya. Rangga diwajibkan membayar ganti rugi yang jumlahnya jauh melampaui apapun yang ia miliki karena ia tak mampu membayar. Sisa-sisa terakhir miliknya disita. Tidak hanya itu, karena video pengkhianatan itu sengaja direkam untuk dipublikasikan dan karena terbukti ada unsur penghinaan yang disengaja di depan umum, hakim memberikan putusan yang berat. Pak Dedi menjelaskan pada saya bahwa kasus seperti ini jarang dimenangkan dengan telak. Tapi bukti yang saya kumpulkan, dokumen yang saya simpan selama bertahun-tahun, dan firasat saya untuk menyewa juru kamera diam-diam, semua itu menjadi fondasi yang tak terbantahkan. Anda tahu, Maya, kata Pak Dedi sambil tersenyum setelah sidang. Selama bertahun-tahun saya menangani kasus perceraian. Kebanyakan wanita datang dalam keadaan hancur, tanpa bukti, tanpa persiapan, lalu kehilangan segalanya. Tapi Anda berbeda, Anda hancur. Tapi Anda tetap berpikir, itulah yang menyelamatkan Anda. Saya hanya tersenyum. Saya tahu, kemenangan itu bukan tentang harta. Saya sudah punya cukup harta jauh sebelum ini. Kemenangan itu adalah tentang membuktikan bahwa kebaikan dan ketabahan tidak boleh disamakan dengan kelemahan. Mereka pikir saya lemah karena saya mencintai dengan tulus. Mereka keliru. Cinta saya tulus, tapi saya tidak pernah bodoh. Mereka bertiga akhirnya diusir dari rumah Pondok Indah secara sah oleh pengadilan yang sama yang mereka pikir akan berpihak pada mereka. Hari pengusiran itu menjadi tontonan kecil di kompleks elit Pondok Indah. Petugas pengadilan datang dengan surat resmi. Mereka diberi waktu beberapa jam untuk mengemasi barang pribadi, dan hanya barang pribadi. Segala sesuatu yang merupakan aset sengketa harus ditinggalkan. Bu Siti menangis meraung-raung, memohon agar diberi lebih banyak waktu. Dina mencoba menyelundupkan beberapa barang berharga ke dalam tas. Tapi petugas memeriksanya dan mengembalikannya. Rangga hanya berdiri diam, menatap rumah yang dulu ia banggakan sebagai miliknya, menyadari bahwa ia tidak pernah benar-benar memilikinya. Tetangga-tetangga keluar dari rumah mereka, menonton dari balik pagar. Beberapa merekam dengan ponsel. Keluarga yang dulu berlagak sebagai sosialita kelas atas, kini diusir di depan mata semua orang yang pernah mereka pamerkan kemewahannya. Tidak ada penghinaan yang lebih dalam bagi orang yang hidup dari gengsi. Selama beberapa hari, Rangga, Bu Siti, dan Dina hidup berpindah-pindah. Mereka menumpang di masjid, lalu di kolong jembatan, lalu di emperan toko. Mereka akhirnya menyewa sebuah rumah petak reot di sebuah kampung padat, dengan sisa uang dari menjual barang-barang kecil yang sempat mereka selamatkan. Bau, sempit, panas. Atapnya bocor saat hujan. Hanya ada satu kamar untuk mereka bertiga. Sangat berbeda dari kehidupan yang selama ini mereka rampas dari saya. Rangga mencoba mencari pekerjaan, tapi reputasinya sudah hancur. Tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakan pria yang wajahnya viral sebagai penipu istri sendiri. Bu Siti dan Dina mencoba kerja serabutan, tapi mereka tak punya keahlian apapun. Tubuh yang terbiasa dimanjakan kini harus banting tulang demi uang receh. Rangga akhirnya bekerja sebagai kuli angkut di pasar, mengangkat karung-karung berat dengan tubuh yang tidak terbiasa. Telapak tangannya yang dulu halus, kini penuh kapalan. Bu Siti mencuci pakaian tetangga, pekerjaan yang dulu ia anggap hina ketika menyuruh saya melakukannya. Dina menjadi pelayan di warung makan kecil, sering dimarahi pemilik karena kikuk dan lamban. Setiap hari adalah pengingat akan apa yang dulu mereka miliki dan mereka buang sendiri. Yang paling menyakitkan bagi mereka bukanlah kemiskinan, tapi penyesalan. Setiap malam, di rumah petak yang sumpek itu, mereka berbaring tanpa bisa tidur, memutar ulang malam ulang tahun itu di kepala mereka. Andai mereka tidak serakah, andai mereka tidak menertawakan saya, andai mereka membaca dokumen-dokumen itu sebelum menandatanganinya. Tapi penyesalan tidak pernah datang lebih awal. Ia selalu datang terlambat, saat semuanya sudah tidak bisa diperbaiki. 1 tahun berlalu, hidup mereka tidak membaik, justru semakin terpuruk. Sementara itu, hidup saya pelan-pelan pulih. Bukan karena dendam sudah tuntas,
Tapi karena saya menolak membiarkan luka itu mendefinisikan saya, perusahaan saya tumbuh lebih besar, bahkan membuka cabang di 2 kota lain. Saya membeli rumah baru, lebih luas, lebih damai. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya tidur tanpa harus berpura-pura bahagia. Suatu sore, saya pergi makan malam di sebuah restoran di kawasan Menteng. Saat saya turun dari mobil, dikawal 2 orang ajudan, saya merasakan sepasang mata menatap saya dari seberang jalan. Di trotoar yang kumuh, di antara para pengemis, duduk 3 orang yang dulu menertawakan saya di hari ulang tahun. Rangga, Bu Siti, dan Dina. Pakaian mereka lusuh, wajah mereka kuyu. Mereka menatap saya dengan tatapan yang sulit saya jelaskan. Campuran iri, penyesalan, dan keputusasaan. Dia terlihat sangat bahagia, bisik Dina. Air mata mengalir di pipinya. Mama tidak percaya dia bisa sebahagia itu tanpa kita, kata Bu Siti. Suaranya parau. Rangga tidak bisa berkata apa-apa. Hatinya seperti ditusuk ribuan jarum. Ia melihat wanita yang pernah ia hina, kini menjadi wanita yang paling dihormati. Ia tidak tahan lagi. Ia berdiri dan berjalan menyeberang menuju restoran. Bu Siti dan Dina mencoba menahannya, tapi ia tak peduli. Ia menerobos masuk dan menemukan saya duduk di meja. Maya. Suaranya bergetar. Aku datang untuk minta maaf. Aku menyesal. Aku minta maaf atas semua yang kulakukan. Aku bodoh. Aku serakah. Aku menyesal seumur hidup. Saya menatapnya. Saya melihat penyesalan di matanya. Air mata di pipinya. Tapi hati saya tidak bergeming. Kau pikir kau bisa datang minta maaf dan semuanya kembali seperti semula? Tanya saya tenang. Tidak. Aku tidak berharap itu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menyesal. Aku menyesal telah menyia-nyiakan wanita sebaik dirimu. Penyesalanmu sudah terlambat. Rangga, kata saya. Suara saya dingin. Kau memiliki segalanya, tapi kau membuangnya. Kau punya cinta, kesetiaan, dan kekayaan. Tapi kau memilih keserakahan. Sekarang, kau harus membayar semua perbuatanmu. Saya melambaikan tangan. Kedua ajudan saya mendekat dan dengan sopan memandu Rangga keluar. Maya, aku menyesal, teriaknya. Tapi saya sudah berbalik. Saya menatapnya untuk terakhir kalinya. Jaga dirimu baik-baik, Rangga, bisik saya. Lalu saya kembali ke meja makan, dan saya melanjutkan hidup saya. Mereka bertiga kembali ke rumah petak reot mereka. Mereka kini mengerti, dengan pahit, bahwa wanita yang mereka sebut bodoh dan naif adalah pemilik sejati dari segalanya. Dan merekalah sejak awal yang pantas ditertawakan. Cerita ini mengajarkan kita beberapa hal. Jangan pernah meremehkan orang yang mencintaimu dalam diam, karena di balik kesetiaannya tersimpan kekuatan yang tidak kau sadari. Dan jangan pernah mengira bahwa keserakahan bisa membawa kebahagiaan, karena ia selalu berakhir pada kehancuran. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Mereka mencintai dengan sepenuh hati, membangun dengan tangan sendiri, lalu dikhianati oleh orang yang paling mereka percaya. Jika kalian salah satunya, ketahuilah, keberanian untuk bangkit lebih berharga daripada air mata yang kalian tumpahkan. Jangan pernah merasa malu karena pernah dikhianati. Yang seharusnya malu adalah mereka yang mengkhianati. Dan untuk para perempuan yang masih ragu pada nilai diri mereka, saya ingin berkata satu hal. Kalian tidak membutuhkan seseorang untuk melengkapi hidup kalian. Kalian sudah utuh sejak awal. Pasangan yang baik adalah teman seperjalanan, bukan tempat kalian menggantungkan seluruh harga diri saat kalian belajar berdiri sendiri. Tidak ada seorang pun yang bisa menjatuhkan kalian. Ada juga banyak suami seperti Rangga di luar sana. Pria yang menikmati hasil kerja keras pasangannya, lalu merasa harga dirinya terancam oleh kesuksesan itu. Mereka tidak mengerti bahwa cinta yang sejati seharusnya bangga, bukan iri.
Dan ada pula para ibu mertua yang karena takut kehilangan kendali atas anak lelakinya, justru menghancurkan rumah tangga yang seharusnya mereka jaga. Rangga, Bu Siti, dan Dina menghabiskan sisa hidup mereka dalam kemiskinan dan penyesalan. Sementara saya menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada harta yang sempat mereka coba rampas. Saya menemukan kedamaian. Saya membuktikan bahwa seorang wanita bisa bangkit dari titik terendah tanpa harus bergantung pada siapapun. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa membiarkan luka menghancurkan kita, atau kita bisa menjadikannya kekuatan. Kebahagiaan sejati tidak pernah bisa dibeli dengan uang atau status. Ia ditemukan dari keberanian untuk berdiri kembali dan menjadi diri sendiri. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian berada di posisi Maya, apakah kalian akan melakukan hal yang sama? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita ini.